Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali rekan-rekan yang saya hormati di channel YouTube tutorial PowerPoint bersama saya Hadi Mustafa. Di kesempatan kali ini saya akan mengajak rekan-rekan sekalian. Bisa kita lihat di layar ini. Ini adalah satu logo daripada Microsoft PowerPoint. Selama ini kita sering mendownload dari internet atau Google tentang ikon gambar daripada Microsoft PowerPoint dengan bentuk PNG atau tanpa latar belakang. Sebenarnya ini adalah sebuah animasi dari shape yang kita buat sendiri, ya, dan kemudian kita gabungkan menjadi sebuah grup. Kalaupun toh ini seandainya nanti disimpan dalam folder picture kita di data memori komputer kita, dia otomatis akan tersimpan dengan format PNG ataupun tanpa ada latar belakang. Artinya di kemudian hari, di saat kita menyisipkan gambar ini ke dalam slide presentasi kita ataupun PowerPoint, dia sudah dalam bentuk format PNG tanpa bisa diubah-ubah lagi. Tapi ini adalah format yang kita buat sendiri dengan melalui shape kotak yang ada di tampilan shape yang ditawarkan oleh PowerPoint, lalu kita edit dengan editing daripada 3D rotation, ya. Jadi kita tidak perlu harus mendownload dari internet, termasuk juga gambar ini pun juga semua kita buat dengan editing daripada 3D rotation. Mungkin lebih jelasnya kita langsung menuju ke TKP. Nah, rekan-rekan, di sini sudah saya siapkan, ya, dari shape yang ada di sini yang disajikan oleh Microsoft PowerPoint, ya, dimana semua saya sudah kopikan, saya sudah format di sini, dimana kotak ini ya kita ambil dari shape yang biasa, dari rectangly used shape, ya, ataupun dari rectangle, ya. Di sini sudah saya ambil contohnya begini. Saya rasa teman-teman juga semua sudah memahami, ya, seperti ini. Kemudian huruf P ini juga, ya, kita tidak perlu harus memakai text box. Saya sering menggunakan hanya memakai daripada shape saja. Kemudian saya klik kanan, saya paskan di garisnya. Di sini ada edit text, tinggal saya masukkan huruf P saja, ya. Kemudian kita edit di home, ya, sesuai dengan hurufnya apa, Arial Black. Lalu kita perbesar dan kemudian kita buat dia berwarna putih, ya. Hasilnya seperti ini, ya. Ini sebetulnya juga dari format textbox ini, ya, kita bentuk huruf-hurufnya, ya, di text effect dengan efek daripada bevel. Di sini bisa kita lihat semua yang sudah ditawarkan oleh Microsoft, ya. Kemudian gambar ini pun juga saya ambil dari insert shapes, ya, dari gambar ini. Kebetulan gambar ini, yang gambar seperempat lingkar ini, tidak ada di tampilan ataupun yang disajikan di shape ini. Ini pun akhirnya saya simpan dan saya crop, ya, saya crop gambar ini, ya. Nanti kita akan bongkar semua. Untuk lebih jelasnya, yang pertama kita keluarkan dulu, ya, huruf P-nya. Kita buat seperti ini. Kemudian kita format di tampilan shape styles, ya, yang paling bawah shape effects
3D rotation, ya, kita bawa begini format, kemudian kita format dia ke bentuk, silakan di bevel sini boleh, ya, ataupun bevel yang ini juga boleh, atau bevel yang ini juga boleh. Kemudian kita tinggal mainkan ketebalannya, ya, ketebalan listnya, ya seperti ini. Ya, silakan sesuai selera dari masing-masing rekan sekalian. Ini untuk 3D format. Kemudian kita masuk ke 3D rotation. Rotation, ya, tinggal kita scroll kursornya ke bawah, kita klik presets, ya, kita buat dia di tampilan yang perspektif, ya, seperti ini, otomatis. Kemudian kita atur di pengaturan rotation XY, ya, begini, ya. Kemudian bisa juga dia hasilnya untuk perspektifnya dari sudut kemiringannya. Kemudian untuk ketebalannya kita bisa scroll lagi ke atas, lihat di depth-nya sini, kita bisa tambah dia, ya, dari 0 ke berapa, ya, maka dia akan menebal, ya, seperti ini. Lalu sudah kita buat, ya, ketebalannya seperti kotak ini, lalu kita selipkan huruf P-nya di sini, ya. Kemudian kita masukkan lagi, ya, shape yang kotak yang putih, sama kita buat juga dia bevel juga, ya, kita ambil seperti ini, kita pertebal dia, ya, kita pertebal untuk listnya, dan ini tidak usah lagi kita formasi atau format dia dengan 3D rotation, cukup seperti ini, ya. Kemudian kita tambahkan garis merah, ya, kita bisa ambil dia dari gambar yang ini, ya, sekotak saja, tinggal kita persempit dia, kemudian kita buat dia berwarna merah, kita buat dia tanpa outline, dan kita atur dia kembali, ya, dengan bevel, ya, tinggal kita mainkan, ya, untuk width and height-nya, ya, sehingga dia membentuk pola dengan 3D format, ya, sama dengan yang kedua juga kita buat dia dengan pengaturan bevel, ya, seperti ini, kita buat dia bevel, ya, kita atur width and height-nya, ya, maka dia akan membentuk sama, ya, seperti ini rekan-rekan sekalian, ya. Kemudian untuk yang pola setengah lingkaran, kita masukkan untuk yang 3/4 lingkaran, ya, gambar ini, ya. Demikian rekan sekalian, ya, kita bisa atur dia sedemikian rupa, ya, sehingga dia membentuk pola mirip dengan lingkaran. Kemudian kita fill dia dengan berwarna merah, kita no outline-kan dia, sama kita buat format dia bevel-nya, ya, kita buat bevel di sini. Silakan, sekali lagi saya serahkan keinginan dari masing-masing rekan-rekan sekalian untuk membentuk polanya, ya. Nah, kemudian dari pola ini, ya, kita bisa save dia, simpan dia, ya. Nah, dari sini saya ulangi lagi, mungkin ini lebih baik sebelum kita bentuk bevel, ya. Ya, kita save dia, kita save as picture di sini, ya. Sebenarnya ini sudah saya simpan di sini, ya. Sudah saya simpan. Kita anggaplah kita buat, ya, 33 di sini. Maka dia akan membentuk menjadi sebuah picture, ya. Kita insert dulu picture, ya, 33, ya, kita masukkan di sini, ya. Setelah kita masukkan, kita crop dia, ya, untuk mengambil efek menjadi 1/4 lingkaran, ya, 1/4 lingkarannya, ya. Nah, begini rekan-rekan sekalian, ya, untuk mengambil efek yang seperti ini, karena di layanan shape ini, ya,
tidak disiapkan untuk format setengah lingkaran. Ada juga yang seperti ini. Namun kalau kita masukkan dia tidak akan proposisi dengan gambar seperempat lingkaran. Maka saya ambil dia dari gambar yang saya save menjadi picture lalu saya crop dia. Ya. Kemudian dari gambar ini sekali lagi kita format dia, ya, format dia menjadi pola seperti ini. Ya, sama kita bentuk dia, ya, menjadi bevelnya. Lalu kita arahkan, ulangi, lalu kita arahkan dia, ya, mendekati untuk posisinya seperti ini. Lalu kita bisa masukkan dia di posisi yang sekarang, ya, seperti ini, rekan sekalian. Ya, seperti ini kita lihat logonya yang ada di sini. Ya, kita paskan dia di sini. Ya, demikian, rekan. Ya, setelah itu kita blok semuanya, ya. Kita lebih baik, ya, kalau ini sudah tadi dikasih bayangan, mungkin kita kasih bayangan lagi, ya, seperti ini. Ya, kita perkecil transparansinya, kita pertegas untuk bayangannya, kita perbesar dikit size-nya, lalu kita tambahkan blur-nya, ya, maka terkesan sudah tampak 3 dimensi, ya. Lalu setelah terbentuk 3 dimensi, ya, kemudian kita blok semuanya gambar ini, lalu kita format dia menjadi sebuah grup, ya, maka akan tampil seperti ini, rekan-rekan. Nah, seperti yang tadi saya katakan bahwa ini kalau seandainya kita save as picture, ya, kita klik kanannya save as picture, maka dia akan menjadi format PNG. Ya, artinya kita sudah tidak perlu membuat lagi. Ya, kita tampilkan lagi di sini, kita buat dia dengan judulnya 44, ya, untuk mempermudah. Kita buktikan, kita masukkan picture 44, ya. Ini sudah jadi, rekan sekalian, sama gambarnya, ya. Dia tidak ada efek backgroundnya, ya, backgroundnya menjadi transparan. Nah, ini tidak bisa kita edit lagi karena dia sudah menjadi format PNG. Namun ini masih bisa kita format, artinya masih kita bisa otak-atik gambar ini. Contoh, ya, kita buat warna biru, dia akan menjadi warna biru, ya. Untuk yang hurufnya, ya, seperti ini. Kalau ini sudah tidak bisa lagi. Nah, ini sementara teman-teman, ya, yang contoh daripada pembuatan gambar 3 dimensi. Adapun contoh lainnya seperti yang saya buat di channel YouTube saya juga demikian, ya. Ini juga sebenarnya hasil editing dari, ya, 3 bentuk. Yang pertama, ya, kita ini dulu, kita buka grupnya menjadi ungroup, ya. Nah, sebenarnya ini adalah dari 3 format, ya. 3 format ungroup lagi, ya, seperti ini teman-teman, ya. Nah, namun kemudian semuanya saya gabungkan sehingga dia menjadi grup, ya, sehingga dia menjadi grup demikian, ya. Jadi demikian yang dapat saya sampaikan kepada rekan-rekan. Semoga ini bisa menjadi penambah wawasan dari rekan-rekan yang saya hormati, sehingga kita ke depannya tidak terlalu harus mencari sumber gambar dari internet. Kita sebenarnya bisa memanfaatkan daripada Microsoft PowerPoint ini. Sesungguhnya Microsoft PowerPoint tidak kalah dengan aplikasi-aplikasi seperti aplikasi yang berbayar, ya. Banyak yang ditawarkan dari Microsoft PowerPoint, sehingga kita bisa lebih banyak berkarya melalui PowerPoint yang ada di layar laptop kita. Cukup sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Semoga ini dapat menjadi wawasan ataupun tambahan ilmu dalam berkarya ataupun dalam membuat slide presentasi. Terima kasih atas segala perhatian, ya, yang sudah diberikan oleh rekan-rekan sekalian. Saya mengharapkan kepada rekan-rekan sekalian untuk mengklik tombol like, kemudian share, dan terakhir
subscribe untuk channel YouTube saya. Akhir kalam saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.